Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran matematika ya. Setelah sebelumnya kita sudah bahas 2 bab, yaitu tentang dimensi 3 dan statistik. Dua-duanya adalah matematika wajib ya. Nah, sekarang kita akan bahas matematika minat, yaitu limit trigonometri. Nah, di buku kalian atau di modul kalian itu limit trigonometri ada di halaman 134 ya. Kita harus ingat dulu tentang limit aljabar ya, yang kalian sudah pelajari di kelas 11. Coba kita ingat lagi ya, kalau misalnya ada limit X mendekati 0 dari X kuadrat min mohon maaf, ini bukan 0 tapi mendekati 3 gitu ya. Mendekati 3 dari X kuadrat min 9 per X plus 3. Nah, langkah yang pertama kita harus masukkan dulu ya. Masukkan dulu X-nya itu 3 dimasukkan ke X kuadrat. Jadi 9 dikurangi dengan 9 dibagi dengan 3 ditambah dengan 3. Jadi hasilnya adalah 0/6. Yang hasilnya adalah 0. Gitu ya. Kalau hasilnya 0 itu tidak apa-apa. Berarti itu hasil dari limit itu sendiri. Nah, bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Limit X mendekati 3 dari X kuadrat min 9 dibagi dengan X min 3. Maka ketika kita masukkan, maka akan jadi 3 kuadrat dikurangin 9 dibagi dengan 3 min 3. Jadi hasilnya adalah 0/0. Nah, kalau kasusnya itu adalah 0/0 seperti ini, maka ini adalah termasuk bilangan tak tentu, ya kan? Di kelas 11 seperti itu. Sehingga kita harus mencari cara biar hasilnya itu tidak 0/0 karena sebenarnya hasil limitnya adalah bukan 0/0. Nah, cara yang pertama adalah kalau kalian menemukan limit terus hasilnya 0/0, maka cara pertama adalah dengan cara pemfaktoran. Ya, dengan cara pemfaktoran. Nah, gimana cara pemfaktoran ini? Yaitu misalkan limit X mendekati 3 dari X kuadrat min 9 per X min 3 ini difaktorkan gitu ya. Difaktorkan limit X mendekati 3. Ini faktornya apa, Nak? Faktornya adalah X plus 3 sama X min 3 ya. Kemudian bawahnya adalah X min 3. Nah, enggak taunya ini adalah sama. Dan ini yang menyebabkan 0/0 yang ada di sini gitu ya. Jadi penyebab 0/0-nya sudah hilang sehingga pasti kalau dimasukkan sekarang sudah tidak menjadi 0/0. Kalau dimasukkan ini angkanya 3 dimasukkan ke sini. Jadi hasilnya adalah 3 ditambah dengan 3. Jadi hasilnya adalah 6 gitu ya. Itu aja cara pertama ketika kalian menemukan hasilnya adalah 0/0. Cara kedua bisa dengan menggunakan turunan fungsi ya. Bantuan turunan fungsi. Oke, seperti apa? Limit X mendekati dari 3 X kuadrat min 9 per X min 3 ini kita turunkan ya. Kita turunkan hasilnya seperti apa? Kalau X kuadrat diturunkan jadi 2X. Dibagi dengan ini X min 3 dikurangkan jadi hasilnya adalah 1. Sehingga kita masukkan angka 3-nya ke dalam X berarti 2 kali 3. Jadi hasilnya adalah 6. Ya, ini hasilnya adalah 6 jadi sama ya hasilnya. Gitu baik menggunakan pemfaktoran maupun dengan menggunakan turunan. Ini pelajaran yang di kelas 11 gitu. Nah, ingat lagi coba bagaimana kalau kalian menemukan soal yang bentuknya adalah akar ya. Limit X mendekati 1 misalnya. Akar dari X kuadrat plus 8 dikurangin 3 dibagi dengan X kuadrat min 1. Nah, seperti itu. Nah, maka kita menyelesaikannya adalah dengan mengalihkan sekawannya ya. Dengan mengalihkan sekawannya. Nah, sekawannya apa nih di sini? Sekawannya adalah X kuadrat plus 8 plus 3 ya sekawannya. Dibagi dengan
Sekawannya juga X kuadrat plus 8 plus 3 gitu. Nah, yang atas ini kita kalikan sekawan dengan sekawan dikalikan jadi akarnya hilang. Jadi X kuadrat plus 8 dikurangin dengan 9, bawahnya adalah X kuadrat min 1, hasil dari sini ya, dikali dengan akar X kuadrat plus 8 plus 3 gitu ya. Nah, kita sederhanakan lagi, jadi X kuadrat min 1 dibagi dengan X kuadrat min 1 akar X kuadrat plus 8 plus 3 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ternyata ini sama ini bisa dicoret sehingga sudah penyebab nolnya hilang, kita masukkan angka 1 ke dalam X yang ada di sini. Jadi 1 per akar dari 1 kuadrat ditambah dengan 8 plus 3 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 1 per 3 ditambah dengan 3. Jadi hasilnya adalah 1 per 6 gitu ya. 1 per 6. Nah, cara yang lain bisa nggak sih kita menggunakan turunan fungsi gitu? Bisa nggak sih dengan menggunakan turunan fungsi? Nah, bisa aja kita menggunakan turunan fungsi. Ibu pakai yang warna hijau ya. Jadi limit X mendekati 1, ini kita ubah dulu ya. Akar itu sebenarnya X kuadrat plus 8 dipangkatkan setengah kan ya. Dipangkatkan setengah, dikurangin dengan 3, dibagi dengan X kuadrat min 1. Nah, kita akan menggunakan turunan fungsi. Ya, turunan fungsi. Bagaimana menggunakan turunan fungsi? Nah, kita turunkan. Yang ini adalah kita turunkan. Jadi apa? Setengah dikali dengan X kuadrat plus 8 dipangkatkan min setengah karena setengah dikurangi dengan 1 dikalikan dengan turunan di dalamnya yaitu X kuadrat, turunannya adalah 2X dibagi bawahnya turunannya apa? X kuadrat min 1, turunannya adalah 2X. Sepertinya ini bisa kita coret ya. Kita bisa coret ini dan ini gitu ya. Sehingga hasilnya adalah gimana? Hasilnya adalah setengah gitu ya. Karena ini tuh pangkat setengah itu adalah akar dan min maka pangkatnya ada di bawah. 1 per akar dari X kuadrat plus 8 gitu ya. Jadi hasilnya adalah setengah dikali 1 per X-nya tadi 1 berarti akar 9. Jadi hasilnya setengah dikali 1/3. Jadi hasilnya adalah 1/6. Nah, hasilnya sama, baik menggunakan turunan maupun menggunakan akar sekawan. Nah, sebenarnya ada cara yang lain lagi nih. Cara yang lain lagi. Nah, misalkan caranya adalah pakai kuning ternyata kurang jelas, pakai biru. Limit X mendekati 1 dari akar X kuadrat plus 8 min 3 dibagi dengan X kuadrat min 1 gitu ya. Nah, caranya gimana? Cara yang sebenarnya singkat, tetapi ini hanya boleh digunakan kalau kalian kepepet sekali ya. Kepepet waktunya mau habis dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini tuh ada akar nih, Nak. Ini akar. Ini tuh akar, ya kan? Terus ini tuh temennya akar nih. Itu, temennya akar. Nah, sebagai penggantinya, kalau kalian ketemu akar, nah, kalau akarnya ada di atas, maka kalian bikin angka 2 di bawah. Nah, ini temennya nih 3, kalikan temennya. Nah, berarti 2 kali 3. Sekarang yang ada X-nya kita turunkan. X kuadrat turunnya adalah 2X. Bawahnya juga X kuadrat turunnya adalah 2X. Oke, ini ya, ini sama ini kita coret. Nah, berarti hasilnya adalah
hasilnya adalah 1/2 kali 3 jadi 1/6 gitu ya. Sama dengan ini juga gitu. Jadi sama aja mau menggunakan cara yang pertama, kawan atau cara yang kedua dengan, turunan dan yang ketiga dengan cara yang lebih cepat, tapi sebenarnya itu juga berdasar ya. Oke, selanjutnya kita sudah mengingat yang limit aljabar yang ada di kelas 11. Nah, sekarang kita akan membahas limit trigonometrinya. Rumus-rumus trigonometri ya. Rumus-rumus trigonometri yang digunakan adalah coba kalau cos 2A gitu. Cos 2A itu bisa diubah jadi apa? 1 min 2 sin kuadrat A gitu ya. Ini rumus trigonometri yang kalian pelajari juga di kelas 11. Nah, rumus yang lain misalnya ada jangan cos dulu ya, kita sin dulu. Sin A plus sin B gitu. Apa rumusnya nih? Jadi 2 sin A plus B per 2 kali cos A plus B per 2 gitu ya. Kemudian kalau ada sin A min sin B. Jadi apa? 2 cos A plus B per 2 sin A min B per 2. Ada lagi kalau cos A plus cos B. Nah, jadinya adalah 2 cos A plus B per 2 cos A plus B per 2 gitu ya. Ada lagi cos A min cos B, itu rumusnya adalah min 2 sin A plus B per 2 sin lagi A plus A min B per 2. Nah, ini min ya, maaf. Ini min. A min B, ini juga min. Nah, gitu. Ini rumus-rumus trigonometri yang digunakan untuk membahas limit trigonometri. Nah, sebenarnya untuk limit trigonometri itu kita menggunakan bentuk limit X mendekati 0 dari X per sin X ya. X per sin X itu sama dengan limit X mendekati 0 dari sin X per X. Nah, ini hasilnya adalah 1. Nah, limit X mendekati 0, X per tan X sama dengan limit X mendekati 0 dari tan X per X. Nah, ini juga hasilnya 1. Nah, ini asal muasal rumus ini dari mana? Kalian sudah pelajari di video yang satunya lagi ya. Nanti kalau ada yang belum melihat video yang satu lagi, maka kalian lihat ya, sehingga kalian tahu asal muasal rumus ini gitu. Sehingga di video sekarang ini Ibu tinggal menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan rumus-rumus trigonometri ya. Oke, baik. Kita langsung ke contoh soal yang pertama dari limit trigonometri. Limit X mendekati 0 misalkan dari sin 2X per X misalnya kayak gitu. Nah, di sini padahal kita sudah tahu ya, kalau limit dari mendekati 0 X per sin X dan limit X mendekati 0 dari sin X per X itu hasilnya adalah 1. Nah, otomatis kalau kayak gini, kalau di sini X, ya maka bawahnya X pasangannya. Nah, karena di sininya 2X, maka kita cari pasangannya juga dengan mengalihkan pasangannya sih 2X, kita butuh 2X di bawah nanti. Jadi dikalikan dengan 2X per 2X. Setelah itu kita pasang-pasangkan ya. Ini kita pasangkan dengan ini gitu ya. Jadi apa? Limit
X mendekati 0 dari apa? Sin 2X per 2X dengan pasangannya ini. Kemudian masih ada sisa kan? 2X sama X yang bawah. Dikalikan lagi 2X dengan X yang bawah. Gitu ya. Dengan X yang bawah. Berarti kalau kayak gitu, mana yang bisa dicoret kalau kayak gitu? Oh, ini X-nya bisa dicoret ya. Jadi hasilnya adalah ini tuh hasilnya adalah 1 dikali dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2 gitu. Nah, ini hasilnya 1. 1 tuh apa nih? Yang ini nih. Limit 2X per 2X itu hasilnya adalah 1 gitu. Asalnya dari mana? Dari sini. Jadi limit 2X per X sama dengan 1. Kalau di sini limit 2X per 2X ya sama aja hasilnya juga akan jadi 1 juga gitu ya. Itu contoh yang pertama. Nah, sekarang contoh yang kedua. Limit X mendekati 0 gitu ya. Limit X mendekati 0 dari misalkan limit mendekati 0, 3 sin 4X per tan 2X gitu. Oke, tan 2X. Nah, kita akan mencari pasangannya nih. Kita akan mencari pasangannya. Di sini ada 4X. Maka kita cari pasangannya yaitu dengan mengalihkan 4X per 4X. Kemudian di sini ada 2X. Maka kita kalikan dengan 2X per 2X. Biar mempunyai pasangan masing-masing. Sehingga kita pasang-pasangkan limit X mendekati 0 gitu ya. Dari 3 tuh yang ini. Kemudian yang ini kita pasangkan gitu ya. Jadi sin 4X per 4X. Nah ini kan hasilnya 1 nanti. Dikalikan dengan ini 2X-nya kita pasangkan. Kita pasangkan yang ini. Ya, berarti hasilnya adalah 2X per tan 2X gitu ya. Kemudian masih ada sisa lagi nih, angka 3-nya udah kepakai. Yang ini sama ini udah kepakai, yang ini sama ini udah kepakai. Jadi masih ada yang ini ya, 4X di atas sama 4X yang di bawah belum dipakai. Oke, sehingga hasil limitnya adalah ini hasilnya 1, ini juga hasilnya 1. Sehingga hasilnya adalah 3 kali 1 kali 1, 4X dibagi 2X. Jadi hasilnya 2. Jadi hasilnya adalah 6 limitnya gitu. Ya, nah anak-anak sebenarnya dari dua contoh ini nih, sebenarnya tanpa kita mencari atau mengalihkan ini ya, mengalihkan pasangan-pasangannya ini, sebenarnya juga kita bisa ngelihat ya, ngelihat dari ininya, oh ternyata kok hasilnya adalah 2. Hasilnya adalah 2. 2 itu dari mana kira-kira? Oh, 2 itu dari mana kira-kira? 2 itu kan 1 dikalikan 2. Oh, ternyata 2-nya dari angka ini, gitu. Nah, sekarang yang bawah nih, ada 3 kali, ya kan, 3. Berarti sebenarnya 3 itu dari mana? Dari angka 3. Kemudian di sini angka 4 dibagi dengan 2. Oh, ternyata berarti kalau kalian mencari limit, itu tinggal lihat angkanya. Asal apa? Asal sudah dalam bentuk sin sama tan, gitu. Ya, misalnya kayak gini, udah dalam bentuk sin sama tan. Misalnya yang ini ya. Berarti kalau yang ini tuh limitnya berarti tinggal lihat angkanya. Oh, atasnya ada 2. Berarti gini ya. Limit X mendekati 0 dari sin 2X per X, ya udah angkanya adanya 2, berarti 2 saja. Ini sebenarnya angkanya 1 ya, 1X, 2 per 1, jadi hasilnya adalah 2 gitu. Nah kalau yang ini berarti apa? 3
dikali dengan 4 dibagi dengan 2. Jadi apa? 12 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 6. Tanpa kalian harus mengalihkan ini juga sebenarnya kelihatan dari angka-angkanya gitu ya. Jadi limit kalau sudah dalam bentuk sin sama tan kalian tinggal melihat angka-angkanya saja ya. Contoh ya, contoh yang lain lagi. Yang kita nggak perlu mencari ini mengalihkannya. Nomor 3. Limit X mendekati 0 gitu ya. Dari 2 tan kuadrat 3X per bawahnya misalkan X sin 5X. Misalnya kayak gitu. Ya, kalau kayak gini berarti kita tinggal lihat angkanya kan. Cuman sebenarnya tan kuadrat ini apa? Tan 3X kali tan 3X kan gini. 2 kali tan 3X kali tan 3X gitu ya. Jadi 3-nya ada 2 per X kali sin ya. Ini tuh sin 5X. Jadi hasilnya apa? Kita lihat angka 2 dikali 3 kali 3 dibagi dengan 1 dikali 5. Berarti jadi 18 per 5. Itu hasil sinnya. Gitu ya. Nah, coba kita ambil contoh yang lain lagi biar lebih paham ya. Yang keempat, misalkan ada limit X mendekati 0 dari min 3/2 sin kuadrat 4X per tan kuadrat 5X gitu misalnya. Berarti hasilnya kayak gimana? Ya sudah, kita lihat angkanya lagi. Min 3/2 dikali ini 4 ya. 4 ini kan ada kuadrat. Berarti 4 kuadrat. Ini 4 kuadrat dibagi dengan 5. Tapi 5-nya juga kuadrat. 5 kuadrat. Jadi hasilnya adalah min 3/2 kali 16/25. Jadi ini sama ini 8 ya. Berarti min 24/25 itu hasil limitnya gitu ya. Paham ya? Sekali lagi nomor 5. Nomor 5 misalkan limit. Nah, sekarang kalau yang tadi kan dalam bentuk sin sama tan. Sin sama tan ini ternyata tinggal lihat angka-angkanya aja ya. Ini lihat angkanya gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya bentuknya cos gitu. Misalnya contoh 1 min cos 2X gitu ya. Dibagi dengan tan kuadrat 3X misalnya kayak gitu. Nah, gimana menyelesaikannya kalau dalam bentuk cos? Nah, kita ingat rumus cos yang tadi sudah diingat, yang sudah ditunjukkan. Nah, ini ada punya rumus ini nih. Cos 2A itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A, gitu ya. Cos 2A itu adalah 1 min 2 sin kuadrat A, oke? Kita ubah dalam bentuk itu dulu. Berarti sama dengan limit X mendekati 0, 1 min. Kalau tadi cos 2A, nih ditulis di sini ya. Kalau tadi cos 2A itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A, gitu ya. Kalau cos 2X ya sama aja 1 min 2 sin kuadrat X, gitu ya. Kalau cos 10X misalkan, ya berarti 1 min 2 sin kuadrat 5X. Kenapa? Karena kalau di sini 2A kan di sini setengahnya, itu A. Kalau di sini 2X ya di sini X. Kalau di sini 10X ya setengahnya jadi 5X gitu ya. Nah, berarti ini cos 2X berubah jadi apa? 1 min 2 sin kuadrat X gitu ya, sesuai rumus yang ini.
Dibagi dengan tan 3x tapi kuadrat. Ya, hasilnya kayak gimana? Limit x mendekati 0 gitu ya. 1 min 1. Terus ini sama min ketemu min jadi plus 2 sin kuadrat x per tan kuadrat 3x gitu. Sama dengan limit, kita sederhanakan, satunya habis, yang ini jadi tinggal 2 sin kuadrat x per tan 3x. Ya udah, ini sudah dalam bentuk sin sama tan. Kembali lagi ke yang tadi, kalau bentuknya sin sama tan tinggal lihat angkanya saja. Ya udah, angkanya adalah 2 kali 1 tapi kuadrat per 3, ini maaf, ini kuadrat tadi atas ya, 3 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 2/9, itu hasil dari limitnya gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau dalam bentuk cos, maka kita ubah dulu dalam bentuk sin, sehingga dengan begitu tinggal lihat angkanya saja. Contoh yang lain lagi ya. Maaf. Oke, lihat contoh yang nomor 6. Contoh yang nomor 6, misalkan limit x mendekati 0 dari 4x kuadrat per cos 8x min 1, misalnya kayak gitu. Oke, ini cos lagi, berarti harus diubah dulu ke dalam sin. Nah, sinnya ngubahnya kayak gimana? Bentuk yang ini ya, tadi ya. Bentuknya yang ini. Yang itu. Nah, berarti jadi apa? Limit x mendekati 0 dari 4x kuadrat per bawahnya adalah cos 8x kita ubah dulu menjadi apa nak? Sesuai yang ada di sini. Kita ubah jadi 1 min 2 sin kuadrat setengahnya 4x gitu ya. Terus kemudian dikurangi dengan 1 lagi. Oke, berarti hasilnya adalah limit x mendekati 0 dari 4x kuadrat per 1 dikurangin 1 habis. Berarti tinggal min ya. Min 2 sin kuadrat 4x. Hasilnya apa nih? Tinggal lihat angkanya karena udah dalam bentuk sin. Jadi apa? 4 kali 1 kuadrat per bawahnya min 2 kali 4 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 4. Ini kita coret ya. Ini kita coret sama ini. Berarti hasilnya adalah 1 per min 8. Gitu ya. Itu hasil dari limitnya. Oke, itu yang nomor 6. Kita coba satu lagi ya. Nomor 7. Nah, nomor 7. Limit x mendekati 0 dari sin 3x plus sin 3x dibagi dengan 2. Mana ya? Oke, di sini sin x misalkan kayak gitu dibagi dengan 2x, ini apa ya? 2x cos x.
Nah, kita ubah ya. Ubahnya kayak gimana coba? Sin plus sin. Nah, ini sin plus sin. Kita ubah dulu. Sin plus sin itu kita punya rumus yang di atas tadi udah Ibu ingatkan ya. Sin plus sin nih punya rumus ini. Nah, itu. Sin plus sin itu sama dengan 2 sin plus sin itu adalah 2 sin cos. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi 2 sin cos gitu ya. Jadi di sini 3x plus x dibagi 2. Kemudian 3x min x dibagi 2. Dibagi dengan ini adalah 2x cos x. Nah, kita sederhanakan dulu bentuknya. Limit x mendekati 0 dari apa? 2 sin 4x dibagi 2x berarti 2x cos 3x ini berarti 2x dibagi 2. Jadi x dibagi dengan 2x cos x. Nah, ini sama ini habis gitu ya. Jadi tinggal apa? Lihat angkanya doang sekarang. Nah, lihat angkanya doang. Nah, lihat angkanya doang jadi apa? 2 kali 2 dibagi 2. Jadi ini sama ini habis. Jadi hasilnya adalah 2. Ya, seperti itu. Itu soal nomor 7 ya. Sekarang ini banyak ini. Soal terakhir ya. Nomor 8, soal yang terakhir misalnya kita contohkan limit x mendekati pi per 2. Kalau yang tadi kan limitnya mendekati 0 semua. Nah, sekarang gimana kalau limit mendekati pi per 2? Dari cos x per x min pi per 2. Misalnya kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana menyelesaikannya gitu ya. Nah, kita ingat rumus trigonometri lagi. Kalau misalnya kita ingat lagi rumus trigonometri kalau misalnya seperti ini. Sin x sin pi per 2 min x itu kan sama dengan cos x ya. Kan 90. 90 sin berarti berubah jadi cos ya. Cos x. Nah, kalau ini sinnya ini Ibu ubah jadi x min pi per 2 gitu kan. Ya tetap jadi cos x. Ya enggak? Tetap jadi cos x. Sehingga cos dari sin cos x itu sama aja cos dari min ini gitu. Nah, min sin min kan berarti jadi min sin. Min sin dari x min pi per 2 itu sama aja cos x. Sehingga cos x bisa diubah ke dalam bentuk ini. Nah, kita ubah ke sini. Cos x-nya diubah dalam bentuk min sin x min pi per 2. Nah, bawahnya x min pi per 2. Oke, ternyata ini sama ya. Sama, berarti hasilnya adalah 1. Jadi hasilnya adalah min 1 gitu. Oke, itu beberapa contoh dari limit trigonometri ya nak. Tadi sudah dibahas sampai 8 contoh. Berikut juga apa rumus-rumus trigonometri yang kalian harus ingat untuk mempelajari limit ini. Demikian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.